Di awal abad ke-20, kota Detroit tumbuh pesat sebagai pusat industri otomotif Amerika. Namun, di balik gemerlap pabrik dan hiruk-pikuk para pekerja, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Sebuah kelompok anak muda dari lingkungan miskin mulai membentuk ikatan yang kelak menjelma menjadi geng berbahaya. Saat pemerintah memberlakukan larangan minuman beralkohol pada tahun 1920, peluang baru terbuka untuk kelompok-kelompok jalanan. Salah satunya adalah geng yang kemudian dikenal dengan sebutan The Purple Gang. Nama mereka segera menebar rasa takut, bukan hanya di Detroit, tetapi juga di berbagai kota di Amerika. Mereka bukan sekedar kumpulan preman biasa. Kelompok ini tumbuh menjadi organisasi kriminal yang memiliki jaringan, kekayaan, dan reputasi kejam. Kisah mereka adalah potret bagaimana kemiskinan, kesempatan ilegal, dan kekerasan bisa melahirkan geng yang mampu mendominasi dunia bawah tanah di masa itu. Purple Gang berakar dari komunitas imigran Yahudi di Detroit's Lower East Side. Sebagian besar anggota awal mereka adalah anak-anak keluarga miskin yang datang dari Eropa Timur. Hidup di kawasan padat, penuh persaingan, dan minim peluang. Mereka sejak kecil terbiasa menghadapi kekerasan jalanan. Pada awalnya, aktivitas mereka tidak lebih dari pencopetan, perkelahian antar kelompok, hingga pemerasan pedagang kecil. Mereka tumbuh sebagai remaja yang keras, sulit dikendalikan, dan terbiasa melawan aturan. Seiring waktu, kelompok ini semakin solid dan mulai dikenal di lingkungan lokal karena keberaniannya menghadapi siapapun, termasuk polisi. Nama Purple Gang sendiri muncul bukan karena mereka memilihnya, melainkan diberikan oleh orang luar. Ada kisah yang menyebutkan seorang pedagang pakaian pernah berkomentar, "Anak-anak ini busuk seperti daging yang berubah ungu." Julukan itu melekat dan justru menjadi identitas kelompok yang semakin menegaskan reputasi buruk mereka. Yang membuat mereka berbeda dari geng kecil lain adalah kesanggupan bekerja sama dalam jumlah besar. Mereka bisa mengerahkan puluhan orang untuk melakukan pemalakan, mengintimidasi saingan, atau melindungi bisnis ilegal. Keterikatan sebagai sesama imigran juga membuat mereka kompak dan sulit ditembus pihak luar. Saat masih remaja, sebagian dari mereka mulai direkrut oleh sindikat kriminal yang lebih besar untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan kotor. Dari sinilah pengalaman mereka bertambah, cara menyelundupkan barang, mengatur jalur distribusi, hingga melakukan penagihan dengan kekerasan. Semua ini menjadi fondasi yang kelak membawa mereka ke level lebih tinggi ketika era larangan alkohol membuka peluang yang jauh lebih besar. Periode pelarangan alkohol membuka kesempatan yang jauh lebih besar daripada pekerjaan jalanan yang sebelumnya mereka jalani. Dengan larangan resmi diberlakukan, permintaan terhadap minuman terlarang melonjak, sehingga muncul pasar hitam yang sangat menguntungkan. Kelompok ini memanfaatkan momen tersebut untuk bertransformasi dari geng lokal menjadi operator perdagangan ilegal yang sistematis. Letak geografis memberi keuntungan nyata. Detroit berada tepat di seberang Windsor, Ontario, sehingga aliran barang melintasi sungai menjadi mudah diatur. Pengiriman dilakukan menggunakan perahu cepat malam hari, truk dengan kompartemen tersembunyi, dan kadang menggunakan kendaraan dagang yang tampak biasa. Gudang-gudang di sepanjang tepi sungai berfungsi sebagai titik terima sementara sebelum barang didistribusikan ke dalam kota. Untuk mengelola aliran barang itu, struktur organisasi dibuat sedemikian rupa sehingga tiap unit memiliki tugas jelas, yaitu kontak dengan pemasok di seberang perbatasan, tim angkut, tempat penyimpanan, serta pasukan penegak yang bertugas menjaga rute dan mengintimidasi pesaing. Beberapa usaha legal dipakai sebagai kedok bengkel, garasi, dan gudang sebagai tempat menyamarkan logistik dan menyamankan arus kas. Korupsi menjadi bagian penting dari operasi. Petugas pelabuhan, aparat lokal, dan beberapa pejabat dipengaruhi melalui suap sehingga pemeriksaan menjadi longgar dan informasi tentang patroli bisa didapat lebih awal. Perlindungan semacam ini memungkinkan pengiriman berulang berlangsung tanpa gangguan besar dalam jangka waktu yang relatif lama. Metode penegakan yang dipakai bersifat langsung dan kejam. Ketidakpatuhan, percobaan pembajakan muatan, atau percobaan mendirikan jalur bersaing sering direspon dengan kekerasan. Taktik intimidasi ini tidak hanya menjamin keamanan rute mereka, tetapi juga menjadi pesan kepada pihak lain bahwa biaya melawan akan jauh lebih tinggi daripada menyerah. Secara ekonomi, operasi tersebut menumbuhkan aliran uang yang besar ke dalam jaringan.
Hasil penjualan tidak hanya untuk konsumsi pribadi pemimpin, tetapi juga dipakai untuk merekrut lebih banyak tenaga, memperluas penyimpanan, dan memperkuat pengaruh di wilayah-wilayah penting. Kontrol atas suplai memungkinkan mereka menentukan harga dan memaksa pemilik tempat hiburan bawah tanah membayar biaya perlindungan. Dalam beberapa tahun, kelompok ini berhasil memperluas jangkauan pengaruhnya hingga ke wilayah-wilayah tetangga dan membangun hubungan bisnis dengan pelaku kriminal dari kota lain. Dominasi pada jalur penyelundupan dan kemampuan mengamankan pasokan membuat posisi mereka sulit disaingi oleh kelompok lokal lainnya. Kebangkitan itu mengundang perhatian lebih besar dari agen penegak hukum federal dan memicu persaingan yang lebih sengit dengan organisasi kriminal lain. Tekanan eksternal dan meningkatnya konflik antar pihak menjadi titik balik yang nantinya mempengaruhi bagaimana kekuasaan kelompok ini akan bertahan atau runtuh. Begitu jaringan distribusi berjalan lancar, kegiatan ilegal mereka meluas ke berbagai bidang kejahatan yang saling terkait. Selain mengatur arus minuman terlarang, kelompok ini menjalankan pemerasan terhadap pemilik usaha hiburan malam dan restoran. Pemilik yang menolak membayar dipaksa menyerahkan keuntungan atau menghadapi ancaman fisik. Praktik ini menjadi sumber pendapatan rutin selain penjualan minuman. Perjudian terlarang, operasional rumah bordil, dan peminjaman uang dengan bunga tinggi menjadi cabang usaha berikutnya. Semua transaksi besar maupun kecil sering dilindungi oleh kekerasan bila perlu. Utang yang tidak dibayar ditagih dengan intimidasi, kadang disertai ancaman pembunuhan. Praktik semacam ini membuat arus kas tetap stabil dan memungkinkan pendanaan operasi yang lebih besar. Di lapangan, mereka menerapkan struktur kerja yang efisien, tim penagihan, unit pengamanan muatan, dan kelompok yang bertugas mengendalikan tempat-tempat hiburan. Saat terjadi perampokan atau upaya pembajakan muatan, reaksi dilakukan secara cepat dan brutal untuk memberi contoh. Tindakan represif seperti ini tidak hanya melumpuhkan lawan, tetapi juga mengurangi keberanian calon pesaing. Metode pengiriman dan pengamanan barang memakai kombinasi taktik licik dan kekerasan. Barang diselundupkan lewat kendaraan dengan ruang tersembunyi, perahu cepat pada malam hari, dan gudang yang berfungsi sebagai tempat transit sementara. Petugas pelabuhan atau polisi yang membantu diberi suap sehingga operasi dapat terjadi berulang tanpa banyak hambatan. Kekerasan terhadap pihak yang menentang bukan hal langka. Pembunuhan terencana, serangan bersenjata, dan penculikan digunakan untuk menyingkirkan pesaing atau anggota yang dianggap berkhianat. Teknik intimidasi ini membuat reputasi kelompok meningkat sebagai ancaman nyata. Kisah-kisah tentang kekejaman mereka cepat menyebar dan menimbulkan ketakutan di kalangan warga dan pelaku bisnis. Dalam beberapa kasus, korban tidak hanya dari pihak kriminal. Ada laporan tentang bentrokan dengan aparat penegak hukum dan korban sipil akibat aksi kekerasan yang mereka lakukan. Tekanan publik terhadap aparat semakin kuat ketika nyawa warga biasa terancam, sehingga kasus-kasus tertentu menarik perhatian media dan pejabat kota. Untuk menjaga kontrol wilayah, mereka juga menggunakan strategi infiltrasi, menempatkan orang di bisnis legal, kerjasama dengan pekerja pelabuhan, dan menjalin hubungan dengan oknum penegak hukum. Dengan cara ini, informasi tentang operasi musuh atau rencana penggerbekan dapat diperoleh lebih awal, sehingga peluang kegagalan berkurang. Reputasi yang menempel pada kelompok ini bukan sekedar hasil dari cerita. Tindakan nyata mereka membuat banyak pihak, pelaku kriminal maupun aparat, memperlakukan mereka dengan hati-hati. Rekan-rekan dari kota lain memilih bernegosiasi alih-alih bentrok langsung karena potensi balasan yang mematikan. Sebaliknya, pihak yang mencoba melawan sering berakhir di luar arena persaingan. Secara keseluruhan, pola operasi mereka menonjolkan kombinasi kemampuan organisasi, pemanfaatan kesempatan ekonomi ilegal, serta penggunaan kekerasan sebagai alat pengendalian. Pendekatan ini membuat mereka efektif dalam jangka pendek, namun juga menimbulkan banyak musuh dan perhatian penegak hukum yang nantinya ikut menentukan nasib kelompok tersebut. Keterkaitan antara kelompok lokal dan jaringan kriminal besar muncul karena kebutuhan saling melengkapi. Kelompok yang menguasai jalur masuk dari Kanada menyediakan bahan mentah, organisasi di kota besar menawarkan pasar luas dan modal. Dari sinergi inilah hubungan bisnis terbentuk. Perjanjian kerja biasanya bersifat pragmatis. Pihak pemasok mengunus pengangkutan sampai titik tertentu, lalu penerima di kota tujuan mengambil alih distribusi massal.
Untuk menjaga kelancaran, dipakai rangkaian perantara yang bertugas mengatur pengiriman berkala, menyamarkan dokumen, serta mengoordinasikan jadwal lewat sandi dan tempat temu yang aman. Aliran uang dan barang diatur sedemikian rupa sehingga sulit dilacak oleh pemeriksa. Dalam praktiknya, kelompok lokal mengerahkan tenaga lapangan, awak muatan, penjaga rute, serta orang yang menangani pembagian barang ke pengecer bawah tanah. Di pihak mitra besar, modal ditanam untuk membeli pasokan dalam jumlah besar, menutupi biaya suap, dan membiayai operasi distribusi yang lebih rapi. Hubungan ini juga mencakup tukar-menukar jasa, bantuan keamanan bila diperlukan, penyelesaian sengketa melalui mediasi militan, atau pengalihan muatan dari pihak yang mencoba merebut jalur. Aspek penting lain adalah manajemen resiko. Keduanya sepakat mengalokasikan kerugian, uang yang hilang akibat penggerebekan, muatan disita, atau operasi yang gagal secara proporsional. Dengan cara ini, investor besar tidak sepenuhnya menanggung kerugian ketika operasi di lapangan terganggu. Selain itu, paket perlindungan diberikan kepada oknum yang bisa menghambat kegiatan, sehingga arus barang tetap bisa berjalan dengan gangguan minimal. Dalam hubungan semacam ini, keunggulan taktis dari kelompok lokal sangat berharga. Pengetahuan medan, jaringan personel yang setia, dan kemampuan bertindak cepat saat situasi memanas. Sementara itu, akses ke jaringan pasar yang luas memungkinkan pasokan bergerak lebih cepat dan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan jika hanya dijual di wilayah asal. Namun kerjasama juga membawa konsekuensi. Keterlibatan aktor besar meningkatkan target pengawasan badan hukum dan memancing rasa iri dari rival yang kehilangan pangsa pasar. Sebaliknya, perbedaan budaya kerja dan tingkat disiplin kadang memicu perselisihan. Ketidaksepakatan tentang pembagian keuntungan atau kualitas kiriman bisa berujung pada ancaman dan tindakan keras untuk menuntut ganti rugi. Secara ringkas, aliansi ini bersifat transaksional sekaligus strategis, menyediakan jalur pasokan yang andal bagi pihak yang membutuhkan barang dalam jumlah besar, dan memberikan arus kas dan perlindungan bagi pihak yang mengatur distribusi di lapangan. Hubungan tersebut mempercepat perluasan operasi di wilayah yang sebelumnya sulit ditembus, namun juga memperbesar exposure terhadap penegak hukum dan konflik berskala lebih besar. Pada akhirnya, keuntungan yang didapat dari kemitraan semacam ini ikut membentuk peta kekuatan kriminal pada era itu. Setelah mencapai puncak pengaruh, serangkaian masalah serius mulai menurunkan kekuatan mereka. Pertama, konflik internal muncul ketika pembagian keuntungan dan kontrol rute distribusi memicu perselisihan antar pemimpin. Perselisihan ini sering berujung pada tindakan kekerasan di dalam kelompok sendiri, sehingga struktur organisasi menjadi rapuh dan kepercayaan antar anggota menipis. Kedua, operasi yang tadinya berjalan rapi mulai bocor karena pengkhianatan dan informan. Beberapa anggota yang ditangkap atau takut dihukum memilih bekerja sama dengan penyidik, memberikan rincian jaringan, lokasi gudang, dan nama-nama penting. Informasi ini membuat penyidikan menjadi lebih efektif dan memicu rangkaian penggerebekan serta penangkapan berskala lebih besar. Ketiga, tekanan lembaga penegak hukum meningkat. Media dan publik bereaksi keras terhadap insiden kekerasan yang menyentuh warga sipil, sehingga aparat lokal dan federal menambah sumber daya penyelidikan. Penyidikan yang lebih fokus, penggunaan saksi dan koordinasi antar instansi membuat operasi ilegal semakin sulit dipertahankan. Keempat, pihak-pihak eksternal ikut mempersempit ruang gerak. Rival yang dulu menghindari konfrontasi mulai mencoba mengambil keuntungan dari situasi internal yang memecah belah. Perebutan pangsa pasar dan pembalasan atas tindakan lama menambah eskalasi konflik bersenjata, sehingga biaya mempertahankan kontrol wilayah meningkat drastis. Kelima, faktor ekonomi yang lebih besar ikut mempengaruhi. Ketika situasi hukum berubah dan permintaan terhadap jalur penyelundupan ikut berkurang, aliran pendapatan utama mereka menyusut. Tanpa sumber pemasukan besar yang stabil, kemampuan untuk membeli kesetiaan, membayar suap, dan mempertahankan jaringan logistik ikut melemah. Seiring waktu, kombinasi dari pengkhianatan internal, penegakan hukum yang lebih keras, dan tekanan dari rival membuat banyak pemimpin kehilangan posisi. Beberapa ditangkap dan diadili, yang lain menjadi korban pembunuhan terencana. Anggota yang tersisa menghadapi pilihan berat, ditangkap, dibasmi, atau melarikan diri dan menyebar ke kota lain. Akhirnya,
Organisasi yang dulu terkoordinasi berubah menjadi fragmen-fragmen kecil yang tidak lagi mampu menjalankan operasi besar. Beberapa fragmen menyatu dengan kelompok kriminal lain atau beralih ke kegiatan yang lebih kecil skalanya, seperti perjudian lokal atau perlindungan wilayah. Dampak jangka pendeknya adalah berkurangnya pengaruh di wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dampak jangka panjangnya adalah hilangnya posisi sebagai pemain dominan di jaringan kriminal regional. Proses ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui serangkaian kejadian yang saling terkait, konflik internal, kebocoran informasi, tekanan hukum, dan perubahan ekonomi. Kombinasi faktor tersebut membuat runtuhnya struktur yang sebelumnya tampak kokoh, menutup bab keemasan mereka di dunia kejahatan terorganisir. Walau pengaruh mereka sudah jauh berkurang sejak masa keemasan, jejak kegiatan yang pernah dijalankan tetap terlihat dalam berbagai bidang. Nama kelompok ini muncul berulang kali sebagai bahan penelitian, pembahasan di media, dan sumber inspirasi bagi karya non-fiksi maupun fiksi. Penulis sejarah kriminal dan akademisi menggunakan kasus mereka untuk menjelaskan bagaimana organisasi ilegal dapat memanfaatkan peluang ekonomi dan kelemahan institusi pada periode tertentu. Di ranah penegakan negara, pengalaman menghadapi jaringan semacam ini meninggalkan pelajaran operasional. Kasus-kasus yang melibatkan penyelundupan besar, suap aparat, dan pola kekerasan mendorong aparat untuk memperbaiki koordinasi antar instansi, mematangkan metode penyelidikan, dan meningkatkan perhatian terhadap kerentanan korupsi lokal. Pendekatan yang lebih terpusat dan kerja bersama lintas wilayah menjadi salah satu respons jangka panjang terhadap tantangan yang sama di masa berikutnya. Secara ekonomi, struktur yang sempat mereka bangun, menguasai jalur pasokan, mengendalikan titik distribusi, dan memonetisasi perlindungan, menjadi semacam model operasional yang diteliti oleh ilmuwan sosial. Pola ini memperlihatkan bagaimana kontrol terhadap rantai nilai ilegal bisa menciptakan keuntungan besar, sekaligus meningkatkan risiko konflik dan pengawasan. Banyak fenomena kriminal modern yang menunjukkan kemiripan taktik, meskipun konteks dan skala berubah. Dampak sosialnya pun kompleks. Kisah ini kerap dipakai sebagai ilustrasi konsekuensi marginalisasi perkotaan, bagaimana kondisi ekonomi dan terbatasnya peluang bisa mendorong sebagian komunitas memilih jalan ilegal untuk bertahan hidup. Di sisi lain, pembahasan tentang kelompok ini juga menimbulkan risiko stigmatisasi terhadap kelompok etnis tertentu. Oleh karena itu, kajian kontemporer berusaha menempatkan peristiwa dalam konteks struktural tanpa menyamaratakan seluruh komunitas. Soal individu, jejak personal para pelaku tidak seragam. Sebagian memilih bertahan di dunia bawah tanah dengan peran baru, sebagian bergabung dengan organisasi lain, dan sebagian mengakhiri keterlibatan kriminal mereka. Nama-nama tertentu tetap menjadi catatan hukum dan arsip koran, sementara yang lain lenyap dari catatan publik dan hidup kembali dalam anonim. Terakhir, warisan mereka bisa dilihat sebagai peringatan dan pelajaran. Keberhasilan cepat yang diikuti kegagalan tajam menunjukkan bahwa keuntungan besar dari kegiatan ilegal seringkali rapuh dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Waktu telah mengubah kisah itu menjadi objek analisis, bukan hanya sebagai cerita sensasional, melainkan juga sebagai materi untuk memahami dinamika kriminal, kebijakan publik, dan proses perubahan urban. Setelah mengikuti seluruh rangkaian peristiwa dari asal-usul, transformasi operasi, sampai pecahnya konflik, ada beberapa kesimpulan yang perlu dicatat. Kisah ini menunjukkan bagaimana kondisi sosial ekonomi dan peluang ilegal dapat memunculkan struktur terorganisir yang efektif secara sementara. Faktor utama yang memungkinkan kelompok itu berkembang meliputi keterbatasan ekonomi di level komunitas, celah aturan akibat pelarangan, posisi geografis yang menguntungkan untuk lalu lintas barang, serta jaringan yang bisa mengeksploitasi korupsi. Kombinasi tersebut menciptakan keuntungan finansial besar, namun juga menimbulkan kerentanan yang akhirnya berkontribusi pada keruntuhan. Dampak praktisnya nyata, kekerasan meningkat, institusi penegakan hukum dipaksa menyesuaikan strategi, dan publik menanggung beban keamanan dan sosial. Selain korban langsung, muncul pula efek jangka panjang seperti stigma terhadap komunitas tertentu dan perubahan dinamika bisnis lokal. Pelajaran kebijakan yang bisa diambil adalah pentingnya koordinasi antar instansi, langkah tegas untuk mencegah korupsi, serta program yang mengurangi tekanan ekonomi pada kelompok rentan. Pencegahan lebih efektif bila disertai mekanisme pemantauan yang transparan dan alternatif ekonomi yang layak.
Dari sisi penulisan sejarah, penting melihat peristiwa ini dengan konteks, bukan untuk meromantisasi tindakan kriminal, dan juga tidak untuk menyamaratakan seluruh kelompok etnis atau komunitas. Analisis yang seimbang menempatkan tindakan individu dalam kerangka struktur sosial dan kebijakan yang berlaku waktu itu. Akhirnya, cerita ini menjadi bahan refleksi, bagaimana keputusan publik dan kondisi sosial dapat menciptakan peluang bagi aktivitas berbahaya, dan bagaimana respon kolektif, baik lewat penegakan hukum maupun kebijakan sosial, dapat mengurangi kemungkinan terulangnya pola serupa. Dengan pemahaman seperti itu, rekam jejak masa lalu menyediakan dasar bagi tindakan yang lebih efektif di masa depan.